مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Pada pagi yang cerah di Riyadh, Adibah bangun sebelum fajar untuk melakukan sholat subuh di kamarnya yang sederhana, sambil membaca Al-Quran dengan khusyuk sebagai persiapan menghadapi hari kerja yang panjang. Setelah beribadah, ia dengan penuh tanggung jawab mempersiapkan sarapan untuk keluarga majikannya, memastikan setiap hidangan disajikan dengan rapi dan sesuai dengan permintaan mereka. Di pasar lokal, Adibah dengan sabar membantu majikannya berbelanja kebutuhan rumah tangga, sambil sesekali berbincang dengan tetangga TKW lainnya tentang kegiatan sehari-hari dan ibadah bersama. Pada waktu istirahat, ia duduk di sudut rumah, mengerjakan pekerjaan tambahan seperti menjahit dan merapikan kebun kecil di halaman belakang sambil membaca tafsir Al-Quran yang baru ia beli. Malam hari, Adibah rutin bangun untuk sholat tahajud, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dan perlindungan dalam menjalani kehidupan di negeri asing ini. Setelah sholat, ia menyiapkan diri untuk tidur dengan membaca doa sebelum tidur, berharap mimpi-mimpinya penuh dengan keberkahan dan petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Setiap hari, Adibah menghadiri majelis ilmu di masjid terdekat, belajar tentang fikih dan sejarah Islam untuk memperdalam pengetahuannya dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Di tempat kerja, ia dikenal oleh majikannya sebagai pekerja yang jujur dan berdedikasi, selalu siap membantu dengan senyum dan sikap rendah hati yang mencerminkan akhlak Islami. Saat waktu berbuka puasa tiba, Adibah dengan senang hati membantu menyiapkan hidangan berbuka bersama keluarga majikannya, sambil berbagi cerita dan nasihat keagamaan yang menginspirasi mereka semua. Pada akhir pekan, ia mengadakan pertemuan kecil dengan TKW lain di ruang tamu, mengadakan kajian singkat tentang ayat-ayat Al-Quran dan berbagi pengalaman hidup yang penuh hikmah. Suatu hari di pasar tradisional Riyadh, Adibah menyaksikan seorang anak kecil sedang dipaksa oleh sekelompok preman untuk mencuri dari pedagang lokal, yang membuat hatinya merasa prihatin dan ingin membantu. Dengan tegas, Adibah menghampiri salah satu preman tersebut dan berkata, "Mengapa kamu memaksa anak kecil ini untuk mencuri? Ini jelas bukan jalan yang benar menurut ajaran Islam." Preman itu tertawa sinis dan menjawab, "Ini urusan kami. Jika kamu ikut campur, kamu akan merasakan apa yang kami rasakan." Merasa bahwa situasinya semakin memanas, Adibah memutuskan untuk melaporkan insiden tersebut kepada polisi setempat, berharap keadilan akan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku. Namun, ketika ia menghubungi polisi, ia segera menyadari bahwa mereka memiliki koneksi erat dengan kelompok preman tersebut, membuatnya merasa tidak ada tempat untuk mencari perlindungan. Malam harinya, saat sedang berdoa di masjid, Adibah menyampaikan kekhawatirannya kepada imam, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi mereka dan lindungi aku dari segala bahaya." Imam tersebut menepuk bahu Adibah dan berkata, "Imanmu yang kuat adalah tamengmu. Teruslah beribadah dan percayalah bahwa Allah akan membantumu dalam menghadapi ujian ini." Hari berikutnya, Adibah merasa ketakutan ketika sekelompok pria yang dikenalnya dari kelompok preman itu mendatangi rumah majikannya, mengingatkan agar ia tidak lagi terlibat dalam urusan mereka. Majikannya, yang mengetahui situasi tersebut, mencoba menenangkannya. "Adibah, tolong jaga dirimu. Jangan sampai kamu terlibat lebih dalam, karena keselamatanmu lebih penting." Namun, Adibah dengan tegas menjawab, "Saya hanya ingin menegakkan keadilan dan membantu yang benar. Saya tidak akan mundur dari jalan yang benar, meskipun harus menghadapi bahaya." Keesokan harinya, ketika Adibah sedang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sekelompok preman masuk ke dalam rumah majikannya dengan wajah penuh ancaman, menuntut agar ia berhenti ikut campur dalam urusan mereka. Salah satu preman itu, dengan suara kasar, berkata, "Kamu harus mengerti bahwa ikut campur dalam urusan kami hanya akan membawa malapetaka bagi dirimu dan keluargamu." Adibah tetap tenang dan menjawab dengan tegas,
Saya hanya berusaha menegakkan kebenaran. Jika ada salah yang perlu diperbaiki, maka itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Preman tersebut tertawa sinis dan berkata, "Kamu tidak tahu siapa yang melindungi kami. Jangan berharap akan ada keadilan di sini." Malam itu, Adibah mengalami mimpi buruk tentang ancaman preman tersebut. Namun ia bangun dengan semangat baru untuk terus berjuang sesuai dengan ajaran Islam. Saat sedang berbicara dengan teman TKW lain di masjid, Adibah berkata, "Kita harus tetap kuat dan bersatu. Allah tidak akan membiarkan kezoliman ini terus berlanjut tanpa balasan." Teman-temannya menyemangatinya. "Betul, Adibah, kita harus terus berdoa dan berharap bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya." Di tempat kerja, Adibah mulai merasa pengawasan lebih ketat dari pihak majikannya, yang mungkin mengetahui keterlibatannya dengan preman tersebut. Suatu hari, ketika sedang bekerja, majikannya berkata, "Adibah, aku khawatir dengan keselamatanmu. Mungkin lebih baik jika kamu fokus pada pekerjaan dan tidak terlalu banyak bicara dengan orang asing." Namun, Adibah menjawab dengan rendah hati, "Terima kasih atas kekhawatirannya, tetapi saya merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya percaya Allah akan melindungi saya." Setelah beberapa minggu berlalu, Adibah mulai menyadari bahwa para preman semakin sering mengawasinya, seolah-olah mereka tahu setiap langkahnya dalam menegakkan keadilan. Suatu hari, saat sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Adibah mendapati dirinya dituduh secara tiba-tiba melakukan pencurian yang tidak pernah dilakukannya oleh salah satu preman yang melawan. Dengan cepat, preman tersebut melaporkan Adibah ke polisi, dan kepolisian yang ternyata berkolaborasi dengan kelompok preman tersebut segera menangkapnya tanpa proses hukum yang adil. Di dalam penjara, Adibah dipaksa untuk mengakui tuduhan palsu tersebut, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bersalah, karena ancaman terhadap keluarganya di Indonesia. Sementara itu, majikannya di rumah mulai menerima ancaman untuk tidak membela Adibah, membuatnya berada di antara kepatuhan dan rasa keadilan. Adibah dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan palsu. Namun ia tetap tegar dan menolak untuk berbohong, yakin bahwa Allah akan membuktikan kebenarannya. Di balik layar, pejabat korup yang melindungi preman tersebut mulai menyusun strategi untuk memastikan Adibah tetap berada dalam jeratan hukum tanpa adanya bukti yang bisa membebaskannya. Meskipun dalam kondisi sulit, Adibah tetap menjalankan ibadahnya di penjara, mengajak sesama narapidana untuk berdiskusi tentang keimanan dan keteguhan hati. Pada suatu malam, saat sedang sholat di masjid penjara, Adibah merasakan kedamaian yang mendalam, seolah-olah Allah sedang memberinya kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Meskipun tidak ada refleksi internal, tindakan dan sikap Adibah yang konsisten dalam beribadah dan berpegang pada prinsip kebenaran semakin menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Hari pengadilan pertama tiba, dan Adibah dibawa ke ruang sidang yang penuh dengan orang-orang yang penasaran, termasuk para preman dan pejabat korup yang melindunginya. Hakim yang korup tersebut membuka persidangan dengan nada yang dingin. "Adibah, kamu dituduh melakukan pencurian. Apakah kamu memiliki pembela?" Adibah dengan tenang menjawab, "Saya tidak bersalah. Saya hanya seorang TKW yang berusaha menegakkan keadilan." Hakim tersebut tersenyum sinis dan berkata, "Kita akan melihat bukti-bukti yang ada. Namun, berdasarkan laporan saksi, kamu dinyatakan bersalah." Tanpa memberikan kesempatan kepada Adibah untuk membela diri, hakim langsung menjatuhkan hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, saat cambuk pertama diarahkan ke tubuh Adibah, alat tersebut patah sebelum sempat menyentuhnya, membuat semua orang tercengang dan heran. Beberapa saksi mulai berbisik, apakah ini mungkin karena Adibah memiliki ilmu rawa rontek yang melindunginya? Adibah tetap tegar dan berkata, "Ini adalah kehendak Allah. Saya yakin Allah akan membuktikan kebenaran saya." Meskipun hukuman pertama gagal, pihak korup tetap bertekad untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat lagi pada pengadilan berikutnya. Warga yang hadir di pengadilan mulai merasakan perubahan suasana, merasa bahwa keajaiban sedang terjadi dan bahwa Adibah benar-benar dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Setelah pengadilan pertama yang gagal, kelompok preman semakin marah dan merencanakan hukuman kedua yang lebih brutal untuk Adibah. Pada hari pengadilan kedua, suasana di ruang sidang semakin tegang, dengan banyak saksi palsu yang dihadirkan untuk menekan Adibah. Hakim yang korup kembali menjatuhkan hukuman,
Kali ini berupa penyerangan fisik yang lebih serius dengan cambuk dan pemukulan yang lebih keras. Namun, saat para algojo mulai menyerang Adibah, mereka tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, membuat semua orang panik dan bingung. Adibah tetap tenang dan berkata kepada hakim, "Ini adalah bukti bahwa keadilan Allah tidak bisa dihentikan oleh kekuatan duniawi." Beberapa warga yang hadir di pengadilan mulai berbisik, "Ini pasti karena ilmu rawa rontek yang mereka gunakan untuk melindungi seseorang yang tak bersalah." Meski demikian, kekaguman terhadap keajaiban yang terjadi membuat beberapa pihak mulai meragukan keterlibatan kelompok preman dan pejabat korup. Di balik layar, para preman dan pejabat korup semakin terdesak untuk menemukan cara lain agar Adibah bisa dihukum dengan pasti. Dalam keadaan yang semakin sulit, Adibah tetap memperkuat imannya dengan melanjutkan ibadah dan doa, meyakini bahwa Allah akan membimbingnya menuju kebenaran. Kejadian-kejadian ajaib yang menimpa para algojo preman semakin menguatkan keyakinan warga bahwa Adibah adalah orang yang benar-benar dilindungi oleh Allah. Di tengah kekacauan yang terjadi, seorang ulama bijak asal Indonesia yang juga bekerja di Riyadh mendengar tentang kasus Adibah dan merasa terpanggil untuk membantu. Ulama tersebut, Ustadz Rahman, mengunjungi penjara tempat Adibah ditahan dan berkata, "Saudariku, aku datang untuk membantu menengahi perdamaian dan mencari keadilan sesuai syariat Islam." Adibah menyambut kedatangannya dengan senyum hangat. "Alhamdulillah, semoga dengan bantuanmu, keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran terungkap." Ustadz Rahman mulai mengadakan pertemuan rahasia dengan Adibah dan beberapa TKW lain yang menjadi saksi, mencoba mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membebaskan Adibah. Namun, ketika mereka berusaha menghubungi pejabat korup untuk berdiskusi, mereka dihadapkan pada penolakan keras dan ancaman balasan jika mereka melanjutkan usaha tersebut. Ustadz Rahman tidak menyerah dan berkata kepada Adibah, "Kita harus tetap kuat dan terus berdoa. Allah tidak akan membiarkan keadilan tetap tersembunyi selamanya." Adibah dengan rendah hati menjawab, "Saya percaya dengan bantuan Allah dan usaha kita, kebenaran akan menang." Meskipun ditolak, Ustadz Rahman terus mencari cara untuk membantu Adibah, termasuk mengumpulkan testimoni dari para saksi yang mendukung kebenarannya. Di balik layar, pejabat korup semakin cemas karena usaha Ustadz Rahman mulai mengganggu rencana mereka untuk menjatuhkan hukuman berat kepada Adibah. Keberanian dan keteguhan hati Ustadz Rahman semakin menginspirasi Adibah dan TKW lainnya untuk terus berjuang tanpa kehilangan harapan akan keadilan. Setelah serangkaian kegagalan dalam menjatuhkan hukuman, pihak korup memutuskan untuk mengambil langkah drastis dengan menjatuhkan hukuman mati kepada Adibah di hadapan publik yang ramai. Pada hari eksekusi, ribuan orang berkumpul di lapangan, menyaksikan dengan cemas dan penasaran bagaimana nasib Adibah akan diselesaikan. Seorang algojo khusus dari kelompok preman yang dipimpin oleh salah satu pejabat korup datang membawa 300 pucuk senapan yang diarahkan langsung ke Adibah. Dengan suara keras, algojo tersebut berkata, "Inilah akhir dari semua kejahatanmu. Kamu akan dihukum mati sesuai hukum yang berlaku." Adibah tetap tenang dan menatap ke arah langit sambil berkata, "Aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah. Semoga yang terbaik terjadi." Saat algojo mulai menembakkan senapan, keajaiban terjadi. Semua senapan tersebut tiba-tiba meledak dan hancur menjadi puing-puing, tanpa ada yang terluka. Para algojo preman yang menghadiri eksekusi pun terjatuh dan terluka parah akibat ledakan tersebut. Sementara penonton yang menyaksikan menjadi panik dan terluka oleh puing-puing yang berterbangan. Adibah berdiri utuh tanpa satupun luka, membuat semua orang yang hadir terkejut dan merasa ada kekuatan ilahi yang melindunginya. Penonton yang marah dan terluka mulai menuntut agar pengadilan diadakan ulang dengan lebih adil, menyuarakan ketidakpercayaan mereka terhadap hakim-hakim yang korup. Di tengah kekacauan itu, suara-suara doa dan pujian terhadap keajaiban yang terjadi mengisi udara, membuat semua orang menyadari bahwa Allah telah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah ledakan yang mengguncang eksekusi hukuman mati, warga yang hadir di lapangan mulai berbisik dan berteriak, "Ini pasti mukjizat dari Allah, Adibah memang tidak bersalah." Sebagian besar penonton yang tadinya mendukung pengadilan korup kini merasa bersalah, dan mulai menuntut agar pengadilan ulang segera diadakan untuk memastikan keadilan yang sebenarnya. Ustadz Rahman, yang hadir di tempat kejadian, mengangkat tangan ke langit dan berkata, "Ini adalah bukti nyata bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang beriman dan berbuat baik."
Warga setempat yang melihat keajaiban tersebut mulai menyadari keterlibatan para pejabat korup dalam upaya menjatuhkan Adibah dan merasa marah atas ketidakadilan yang telah mereka saksikan. Dalam keributan yang terjadi, beberapa saksi mata mulai menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk melaporkan kejadian aneh dan meminta bantuan agar keadilan ditegakkan. Sementara itu, pejabat korup yang terlibat dalam kasus ini mulai merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa, karena bukti-bukti keterlibatan mereka mulai terungkap. Di balik layar, rencana mereka untuk menghancurkan Adibah berantakan, membuat mereka panik dan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri dari kemarahan warga dan bukti yang ada. Adibah, yang masih berada di penjara, menerima kunjungan dari Ustadz Rahman yang memberitahukan bahwa situasi di luar semakin tidak mendukung pihak korup, memberikan harapan baru bagi pembebasannya. Di tengah kekacauan, Kedutaan Besar Indonesia segera merespons panggilan bantuan tersebut, mengirimkan tim untuk menyelidiki dan memastikan keselamatan Adibah. Keajaiban yang terjadi tidak hanya membebaskan Adibah secara spiritual, tetapi juga menggerakkan warga dan pihak berwenang untuk bersama-sama menuntut keadilan dan membongkar korupsi yang ada. Setelah menerima laporan dari para saksi mata mengenai keajaiban yang terjadi di pengadilan, Kedutaan Besar Indonesia segera mengirimkan tim hukum dan diplomat untuk menangani kasus Adibah. Tim kedutaan tiba di Riyadh dan segera mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian lokal untuk mendiskusikan langkah selanjutnya dalam memastikan keadilan bagi Adibah. Di tengah investigasi, tim kedutaan menemukan bukti-bukti kuat yang mengaitkan pejabat korup dengan kelompok preman yang sebelumnya menekan Adibah, termasuk rekaman percakapan rahasia dan dokumen palsu. Ustadz Rahman bekerja sama dengan tim kedutaan untuk mengumpulkan testimoni dari saksi-saksi yang melihat langsung keterlibatan pejabat korup dalam kasus ini, memperkuat argumen mereka di pengadilan. Adibah yang masih berada di penjara mulai menerima kunjungan rutin dari diplomat dan pengacara yang bekerja sama dengan kedutaan, memberikan dukungan moral dan hukum untuk membantunya. Di pengadilan, tim kedutaan mengajukan bukti-bukti baru yang telah ditemukan, menunjukkan keterlibatan pejabat korup dan kelompok preman dalam upaya menjatuhkan hukuman kepada Adibah tanpa alasan yang sah. Hakim yang korup mulai merasa terpojok oleh bukti-bukti yang diajukan, namun mereka mencoba untuk menolak dan mengaburkan fakta dengan berbagai alasan palsu. Meskipun menghadapi banyak rintangan, tim kedutaan tetap gigih dan bekerja sama dengan Ustadz Rahman untuk memastikan bahwa kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, warga lokal mulai memberikan dukungan moral kepada Adibah, merasa bahwa mereka harus berdiri bersama-sama untuk melawan korupsi dan ketidakadilan. Kedutaan Besar Indonesia memastikan bahwa Adibah mendapatkan perlindungan penuh selama proses hukum ini, berjanji untuk terus memperjuangkan hak-haknya hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Seiring dengan pengumpulan bukti oleh Kedutaan Besar Indonesia, para pejabat korup yang terlibat dalam kasus Adibah mulai merasakan tekanan dari investigasi yang semakin mendalam. Salah satu pejabat korup, Saudara Abdullah, mulai panik saat bukti-bukti yang mengaitkannya dengan kelompok preman terus bermunculan di depan publik dan media. Abdullah berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian, dengan menyewa pengacara palsu yang hanya bertujuan untuk menunda proses hukum dan mengaburkan fakta-fakta yang ada. Namun, setiap kali pengacara palsu tersebut mencoba mengajukan argumen di pengadilan, tim kedutaan dan Ustadz Rahman selalu siap dengan bukti-bukti yang membongkar kebohongan mereka. Di tengah kegelisahan, Abdullah mulai menyadari bahwa rencananya untuk menyelamatkan diri dari kejaran hukum mulai gagal, membuatnya semakin putus asa. Di rumahnya, Abdullah menerima tekanan dari rekan-rekan preman lainnya yang mulai kehilangan kepercayaan karena upaya mereka untuk menjatuhkan Adibah terungkap. Salah satu preman yang setia, Saudara Hasan, mendesak Abdullah untuk segera mencari jalan keluar, namun Abdullah tetap bersikeras untuk melawan dengan segala cara. Sementara itu, masyarakat lokal yang mengetahui keterlibatan pejabat korup mulai menuntut agar mereka diadili sesuai hukum, menambah tekanan pada Abdullah dan rekan-rekannya. Di pengadilan, tim kedutaan terus mengajukan bukti-bukti yang semakin memberatkan, membuat para pejabat korup semakin terpojok dan tidak memiliki ruang untuk membela diri. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Abdullah dan rekan-rekannya tidak dapat lagi menyangkal keterlibatan mereka, dan mereka mulai menerima hukuman sesuai dengan dosa yang telah mereka perbuat. Dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim kedutaan, termasuk rekaman percakapan rahasia dan dokumen palsu yang menghubungkan pejabat korup dengan kelompok preman,
kasus Adibah semakin kuat di pengadilan. Salah satu bukti paling penting adalah rekaman suara yang merekam pembicaraan antara saudara Abdullah dan pemimpin preman, saudara Hasan, yang secara jelas membahas rencana untuk menjatuhkan hukuman kepada Adibah. Selain itu, dokumen palsu yang ditemukan menunjukkan bahwa pejabat korup telah menyuap beberapa anggota kepolisian untuk memastikan bahwa Adibah tidak memiliki kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Tim kedutaan juga berhasil mendapatkan kesaksian dari beberapa saksi yang sebelumnya takut untuk berbicara, yang kini berani memberikan keterangan tentang keterlibatan pejabat korup dalam kasus ini. Di pengadilan, Ustadz Rahman menyampaikan presentasi yang mendalam tentang bukti-bukti yang telah dikumpulkan, menunjukkan dengan jelas bahwa Adibah tidak bersalah dan telah menjadi korban fitnah. Hakim yang awalnya korup kini mulai meragukan keputusannya sendiri ketika menghadapi bukti-bukti yang tak terbantahkan, dan mulai mempertimbangkan untuk membatalkan hukuman sebelumnya. Para pejabat korup yang terlibat tidak dapat lagi menyangkal keterlibatan mereka, karena bukti-bukti yang telah dikumpulkan terlalu kuat untuk diabaikan. Masyarakat lokal yang awalnya ragu kini semakin mendukung Adibah, menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari korupsi dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Dalam sidang pengadilan yang penuh emosi, tim kedutaan dan Ustadz Rahman berhasil membuktikan bahwa Adibah adalah orang yang benar-benar tak bersalah dan bahwa seluruh tuduhan terhadapnya adalah rekayasa belaka. Dengan fakta-fakta yang terkuak secara terbuka di pengadilan, hakim akhirnya mengakui kesalahan sebelumnya dan memutuskan untuk membebaskan Adibah dari segala tuduhan, serta menjatuhkan hukuman kepada para pejabat korup yang terlibat. Setelah pengadilan mengakui kesalahan dan membebaskan Adibah, kabar tersebut segera sampai ke telinga Raja Saudi, yang memutuskan untuk turun tangan secara langsung dalam kasus ini. Raja Saudi mengadakan pertemuan darurat dengan para pejabat tinggi dan penegak hukum, memerintahkan penyelidikan independen untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik korupsi yang terjadi di negara tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Raja berkata, "Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Saya ingin memastikan bahwa setiap tindakan korupsi yang terjadi akan ditindak sesuai hukum yang berlaku." Sebagai bagian dari tindakannya, Raja juga memerintahkan agar Adibah diperlakukan sebagai tamu kehormatan di negara tersebut, memberikan penghormatan atas keteguhan imannya dan keberaniannya dalam menghadapi ketidakadilan. Raja juga memastikan bahwa semua pejabat korup yang terlibat dalam kasus Adibah akan diadili secara adil dan transparan, tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Selain itu, Raja menginstruksikan agar sistem hukum di Saudi Arabia diperbaiki dan diawasi dengan lebih ketat untuk mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Di hadapan rakyatnya, Raja Saudi menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya keadilan dan integritas dalam menjalankan pemerintahan, menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan. Adibah, yang kini dibebaskan, diundang untuk memberikan pidato singkat di hadapan publik, mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan berterima kasih atas dukungan yang telah ia terima dari komunitasnya dan Kedutaan Besar Indonesia. Raja Saudi juga mengumumkan bahwa kasus Adibah akan dijadikan contoh untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan di negara tersebut. Dengan tindakan tegas dari Raja Saudi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara tersebut mulai pulih, dan Adibah menjadi simbol keteguhan iman dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Setelah keputusan pengadilan yang membebaskan Adibah dan menjatuhkan hukuman kepada para pejabat korup, beberapa pejabat tersebut mulai mengalami musibah aneh yang membuat mereka semakin terpojok. Salah satu pejabat korup, saudara Abdullah, tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas, membuat keluarganya cemas dan mencari pengobatan kemana-mana. Selain itu, beberapa pejabat lain yang terlibat dalam kasus Adibah mengalami kerugian finansial yang signifikan, menyebabkan mereka kehilangan kekuasaan dan posisi mereka di pemerintahan. Musibah-musibah tersebut semakin membuat warga setempat yakin bahwa keajaiban yang menimpa Adibah bukanlah kebetulan semata, tetapi merupakan azab dari Allah atas perbuatan mereka yang zalim. Di media lokal, cerita tentang musibah yang menimpa para pejabat korup menjadi perbincangan hangat, dengan banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah pembalasan atas tindakan mereka yang tidak adil terhadap Adibah. Beberapa pejabat yang selamat dari musibah tersebut mulai merenung dan menyadari bahwa mereka telah melakukan dosa besar dengan terlibat dalam korupsi dan kezoliman. Dalam kondisi yang semakin sulit, beberapa pejabat tersebut mulai mencari pertolongan dari ulama dan pemuka agama, berharap dapat menebus dosa-dosa mereka dan mendapatkan ampunan. Namun,
Tidak semua pejabat yang terlibat mau berubah. Beberapa di antaranya malah semakin keras kepala dan berusaha menutup-nutupi kesalahan mereka, meskipun menghadapi azab yang datang. Adibah, yang kini bebas, mendengar tentang musibah yang menimpa para pejabat korup dan merasa lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan melalui kehendak Allah. Dalam pidatonya di hadapan publik, Adibah mengingatkan semua orang tentang pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan, serta mengingatkan bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Dengan tekanan dari publik dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Kedutaan Besar Indonesia, pengadilan ulang segera diadakan untuk memastikan keadilan yang sesungguhnya bagi Adibah. Pada pengadilan ulang ini, hakim yang adil dan jujur dari luar korupsi dipilih untuk memimpin persidangan, memberikan harapan baru bagi Adibah dan keluarganya. Tim Kedutaan Besar Indonesia bersama Ustadz Rahman menyampaikan semua bukti dan saksi yang mendukung kebenaran Adibah, memastikan bahwa setiap detail terungkap dengan jelas di depan pengadilan. Para pejabat korup yang terlibat dalam kasus ini dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun mereka tidak dapat lagi menyangkal keterlibatan mereka karena bukti yang terlalu kuat. Hakim tersebut, setelah mendengarkan semua bukti dan kesaksian, dengan tegas menyatakan bahwa Adibah tidak bersalah dan bahwa seluruh tuduhan terhadapnya adalah fitnah belaka yang dilakukan oleh para pejabat korup. Dalam putusan tersebut, hakim juga menjatuhkan hukuman berat kepada para pejabat korup yang terlibat, memastikan bahwa mereka akan menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka. Adibah dibebaskan dari segala tuduhan dan dijadikan contoh bahwa keadilan dapat ditegakkan meskipun menghadapi rintangan besar dan upaya korupsi yang kuat. Para pejabat korup yang dijatuhi hukuman mulai menjalani proses hukum mereka, dan masyarakat lokal merasa lega bahwa keadilan akhirnya telah menang. Di hadapan publik, Adibah mengucapkan syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama proses hukum yang panjang dan penuh tantangan. Dengan putusan pengadilan yang baru ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Riyadh mulai pulih, dan Adibah menjadi simbol keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi ketidakadilan. Setelah dibebaskan dari segala tuduhan, Adibah menerima kompensasi finansial yang sangat besar sebagai bentuk ganti rugi atas fitnah dan penderitaan yang telah ia alami selama ini. Dana kompensasi tersebut diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia sebagai pengakuan atas ketidakadilan yang telah terjadi dan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan para pejabat korup. Adibah merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas kebaikannya yang terus melimpah dalam hidupnya, meskipun ia harus melalui ujian yang begitu berat. Dengan hati yang tulus, Adibah memutuskan untuk mengirimkan sebagian besar uang kompensasi tersebut ke keluarganya di Indonesia, membantu mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Ia juga mengalokasikan sebagian dana untuk mendirikan masjid dan sekolah di kampung halamannya, sebagai wujud rasa syukur dan ingin berbagi keberkahan dengan komunitasnya. Dalam pidatonya di hadapan masyarakat, Adibah berkata, kebaikan Allah tidak pernah berhenti mengalir kepada hambanya yang berserah diri dan berusaha melakukan kebaikan. Keluarganya di Indonesia menyambut baik bantuan finansial tersebut, menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki rumah mereka dan memastikan pendidikan anak-anak berjalan lancar. Masjid yang didirikan oleh Adibah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di kampung halamannya, memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi warga untuk beribadah dan belajar. Sekolah yang dibangun juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, membuka pintu bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Dengan kompensasi besar yang diterimanya, Adibah tidak hanya membantu keluarganya tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi komunitasnya, menunjukkan bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Setelah proses hukum yang panjang dan penuh tantangan, Adibah akhirnya diberikan izin oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk kembali ke tanah air sebagai pahlawan yang dihormati. Di Bandara Riyadh, ribuan orang berkumpul untuk menyambut kepulangannya, menyambutnya dengan tepuk tangan, sorak-sorai, dan doa-doa penuh kebahagiaan. Adibah disambut oleh keluarganya yang meneteskan air mata kebahagiaan saat melihatnya tiba dengan selamat dan sehat, memberikan pelukan hangat yang penuh cinta. Di perjalanan pulang, Adibah mengingat kembali semua perjalanan panjang yang telah ia lalui, merasa bersyukur atas setiap langkah yang membawanya menuju kebebasan dan keadilan. Setibanya di Indonesia, Adibah disambut oleh pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang mengakui keberanian dan keteguhannya dalam menghadapi ketidakadilan. Masyarakat kampungnya menyambutnya dengan sambutan meriah,
mengadakan perayaan kecil sebagai ungkapan rasa bangga dan kagum atas perjuangannya. Di rumah keluarganya, Adibah merasa bahagia dapat kembali ke pelukan keluarga dan teman-temannya yang selalu mendukungnya selama di luar negeri. Ia memulai kehidupan barunya dengan lebih fokus pada ibadah dan kegiatan sosial, menggunakan pengalaman yang telah ia alami untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Adibah sering mengunjungi masjid dan sekolah yang telah dibangunnya, melihat langsung dampak positif yang telah diberikan oleh kompensasi yang ia terima. Dengan rendah hati, Adibah terus menjalani hidupnya di Indonesia, menjadi contoh iman yang kokoh dan inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keimanan dan keteguhan hati dapat mengatasi segala rintangan. Kisah Adibah yang penuh perjuangan dan keajaiban menjadi inspirasi bagi TKW lainnya di seluruh Indonesia, mendorong mereka untuk tetap menjaga iman dan berani melawan ketidakadilan meskipun berada jauh dari tanah air. Banyak TKW yang mulai mengadakan pertemuan rutin di masjid untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung, mencontoh keteguhan hati Adibah dalam menghadapi segala ujian. Di berbagai kota di Indonesia, kisah Adibah diangkat dalam ceramah dan kajian keagamaan, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan keimanan kepada generasi muda. Adibah sering diundang untuk berbicara di berbagai forum, berbagi pengalamannya dan memberikan motivasi kepada orang-orang untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Banyak pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, mengangkat ceritanya sebagai bukti kekuasaan Allah dalam melindungi hambanya yang taat dan berbuat baik. Kisah ini juga dijadikan bahan studi dalam seminar-seminar tentang hak-hak TKW dan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Adibah sendiri terus belajar dan mendalami ilmu agama, memperkuat pengetahuannya untuk dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada komunitasnya. Ia juga mulai menulis buku tentang pengalamannya, berharap dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan inspirasi melalui tulisan-tulisannya yang penuh hikmah. Dalam setiap kesempatan, Adibah selalu menekankan pentingnya bergantung pada Allah dan selalu berdoa agar setiap ujian dapat dihadapi dengan iman dan kesabaran. Dengan hikmah yang mendalam, kisah Adibah tidak hanya menginspirasi individu, tetapi juga menggerakkan perubahan positif dalam masyarakat, memperkuat nilai-nilai keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Setelah kasus Adibah menjadi sorotan nasional dan internasional, pemerintah Saudi Arabia mulai melakukan reformasi hukum untuk melindungi hak-hak TKW dan memastikan bahwa tidak ada lagi praktik korupsi yang merajalela. Pemerintah mengadakan seminar dan pelatihan untuk aparat penegak hukum, menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas mereka. Sistem pengawasan internal diperketat, dengan penunjukan auditor independen untuk memeriksa setiap kasus korupsi dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam proses hukum. Kedutaan Besar Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Saudi untuk memastikan bahwa hak-hak TKW terjaga dengan baik, memberikan laporan rutin tentang kondisi kerja dan perlindungan yang diberikan kepada mereka. Selain itu, pemerintah Saudi juga memperkenalkan undang-undang baru yang memberikan sanksi lebih berat bagi pejabat korup dan kelompok preman yang terlibat dalam kejahatan serupa. Reformasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi TKW yang bekerja di negara tersebut. Adibah, sebagai simbol keberhasilan reformasi ini, sering diundang untuk memberikan testimoni tentang pentingnya perubahan dan perlunya sistem yang adil dan transparan. Banyak TKW yang merasa lebih aman dan dihargai setelah adanya perubahan ini, merasa bahwa mereka tidak lagi perlu takut akan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Pemerintah juga mengadakan kampanye edukasi untuk menginformasikan TKW tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan pelanggaran yang mungkin terjadi di tempat kerja. Dengan adanya perubahan signifikan di Riyadh, kisah Adibah menjadi contoh nyata bahwa perjuangan melawan korupsi dan ketidakadilan dapat membawa perubahan positif yang luas dan berkelanjutan. Setelah melihat perubahan besar di Riyadh dan keberhasilan perjuangan Adibah, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga sosial di Indonesia yang bertujuan membantu TKW yang menghadapi masalah serupa di luar negeri. Lembaga tersebut diberi nama Lembaga Keberanian Adibah dan berfokus pada pemberian bantuan hukum, edukasi, dan dukungan moral kepada TKW yang membutuhkan. Dalam pembukaan lembaga tersebut, Adibah berkata, "Saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi TKW yang harus menghadapi ketidakadilan dan penderitaan seperti yang saya alami. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan." Lembaga tersebut segera mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum yang terinspirasi oleh kisah Adibah. Adibah juga mulai mengadakan pelatihan dan workshop untuk TKW, mengajarkan mereka tentang hak-hak mereka, cara melindungi diri, dan bagaimana menghadapi situasi sulit dengan bijaksana dan beriman. Selain itu, lembaga tersebut juga menyediakan layanan konsultasi hukum bagi TKW yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum di luar negeri. Adibah sering diundang untuk memberikan ceramah dan berbagi pengalaman di berbagai acara, memberikan motivasi dan inspirasi kepada banyak orang yang hadir. Dalam setiap pidatonya, Adibah selalu menekankan pentingnya menjaga keimanan, berdoa, dan selalu bergantung pada Allah dalam menghadapi segala ujian dan tantangan. Kehidupan Adibah yang terus berjalan dengan penuh dedikasi dan kerendahan hati membuatnya dihormati dan dicintai oleh banyak orang di sekitarnya, menjadikannya panutan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan akhiran yang menggetarkan, Adibah terus menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, selalu mengingatkan bahwa keajaiban terjadi karena keimanan yang kuat kepada Allah, dan setiap ujian pasti ada hikmahnya yang mendalam.